Terminal itu tak pernah benar-benar tidur. Sejak fajar belum sempurna merekah, suara klakson saling bersahutan, teriakan kernet memanggil penumpang, dan derap langkah orang-orang yang menggantungkan hidupnya di bawah atap seng yang panas dan berkarat. Bau solar bercampur debu dan keringat menjadi aroma abadi yang melekat di udara. Di tempat inilah roda nasib berputar, kadang memberi harapan, lebih sering menelan air mata. Di sudut terminal, di bawah terpal lusuh yang warnanya telah pudar dimakan matahari, berdirilah sebuah lapak buah sederhana. Pisang, jeruk, apel, dan pepaya tersusun rapi di atas meja kayu yang mulai rapuh. Di balik lapak itu, seorang perempuan muda berkerudung coklat tua menata buah dengan penuh ketelitian, seolah setiap susunan adalah doa yang diam-diam ia panjatkan. Namanya Mutmainah. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh, seperti danau yang menolak bergelombang meski ditiup angin kasar kehidupan. Mutmainah bukan sekadar penjual buah. Setiap subuh, sebelum terminal dipenuhi hiruk-pikuk, ia mengaji anak-anak pedagang dan sopir bas. Suaranya lembut, mengalun seperti penghiburan bagi mereka yang lelah berjuang. Banyak yang memanggilnya ustazah, meski ia tak pernah meminta dihormati. Baginya, berdakwah tak selalu di mimbar, kadang cukup lewat kesabaran dan senyum yang tak mudah runtuh. Di sampingnya, Aisyah, adik perempuannya, melayani pembeli dengan ceria. Tawanya ringan, kontras dengan kerasnya dunia di sekitar mereka. Aisyah sering berkata bahwa lapak kecil ini adalah harapan mereka, satu-satunya jalan untuk hidup jujur tanpa mengemis pada siapapun. Mutmainah hanya mengangguk, menahan rasa cemas yang selalu mengintai di hatinya. Ia tahu, terminal ini bukan tempat yang ramah bagi orang-orang lemah. Karena di balik riuh rendah aktivitas, ada bayangan gelap yang menguasai terminal. Preman-preman berkeliaran, memungut setoran dengan wajah bengis dan bahasa ancaman. Mereka datang seperti badai kecil yang tak bisa ditolak. Para pedagang menunduk, menyerahkan uang dengan tangan gemetar, takut satu kesalahan kecil berubah menjadi petaka. Nama pemimpin mereka berbisik dari mulut ke mulut, Samsudin. Seorang preman parubaya yang kekuasaannya mengakar kuat, seperti racun yang telah lama meresap. Pagi itu, langkah berat beberapa pria bertato melewati lapak buah Mutmainah. Mereka menatap dengan senyum sinis, seolah menghitung hari. Mutmainah menunduk, jari-jarinya meremas ujung kerudung. Dalam hatinya, doa mengalir tanpa suara. Ia tahu, ketenangan yang ia rasakan selama ini bukanlah kedamaian, melainkan jeda sebelum badai besar menerjang. Terminal yang selalu bising itu perlahan menjadi saksi awal sebuah tragedi yang akan mengubah segalanya. Pagi demi pagi berlalu dengan pola yang sama, namun kecemasan di dada Mutmainah tak pernah benar-benar pergi. Ia tetap tersenyum pada pembeli, tetap menata buah dengan rapi, seolah hidupnya tak dibayangi ancaman. Namun setiap kali suara langkah sepatu para preman terdengar mendekat, jantungnya berdegup lebih cepat. Terminal bukan hanya tempat mencari rezeki, melainkan arena ujian kesabaran yang tak pernah usai. Sebelum matahari naik tinggi, Mutmainah selalu menyempatkan diri menggelar tikar kecil di sudut terminal. Anak-anak pedagang dan kernet bas berkumpul, duduk bersila dengan wajah polos. Ayat-ayat suci mengalir dari bibirnya, menenangkan suasana yang biasanya keras dan kasar. Bahkan suara mesin bas seakan merendah ketika lantunan itu terdengar. Bagi mereka, Mutmainah adalah cahaya kecil di tengah dunia yang penuh tekanan. Aisyah sering memperhatikan kakaknya dengan kagum. Baginya, Mutmainah bukan hanya pelindung, tapi juga teladan. Di sela-sela berjualan, Aisyah kerap berkata bahwa suatu hari mereka akan punya kios sendiri, jauh dari terminal yang kejam ini. Mutmainah hanya tersenyum, namun di dalam hatinya ada ketakutan yang tak sanggup ia ucapkan. Ia tahu, mimpi seringkali menjadi hal pertama yang dihancurkan oleh kekuasaan kotor. Setiap pedagang di terminal mengenal Mutmainah sebagai perempuan yang tak pernah membentak, tak pernah membalas caci. Saat dipalak, ia menyerahkan uang dengan tangan gemetar, lalu beristighfar panjang. Banyak yang heran, mengapa ustazah selembut itu memilih bertahan di tempat sekeras ini. Mereka tak tahu, Mutmainah percaya bahwa meninggalkan terminal sama artinya menyerahkan tempat ini sepenuhnya pada kezaliman. Namun kebaikan tak selalu dipandang sebagai kekuatan. Di mata para preman, sikap diam Mutmainah dianggap sebagai kelemahan. Tatapan mereka semakin sering singgah di lapak buah itu, terutama pada Aisyah yang ceria dan berani. Bisik-bisik kasar kerap terlontar, membuat darah Mutmainah mendidih meski wajahnya tetap tenang. Ia menahan amarahnya,
menekannya jauh ke dasar hati. Suatu siang, salah satu anak buah Samsudin berhenti tepat di depan lapak mereka. Ia mengunyah rokok sambil menatap buah-buahan itu dengan jijik. Uang setoran diminta lebih besar dari biasanya. Aisyah sempat mengeluh, suaranya lirih namun jujur. Dalam sekejap, suasana berubah tegang. Mutmainah segera memegang tangan adiknya, memintanya diam, lalu menyerahkan uang dengan kepala tertunduk. Setelah para preman pergi, Aisyah menangis tertahan. Mutmainah memeluknya erat, membisikkan ayat-ayat penenang. Namun di balik pelukan itu, ada getaran halus di tubuh Mutmainah, bukan ketakutan semata, melainkan firasat buruk yang semakin nyata. Hatinya berbisik bahwa kesabaran mereka sedang diuji sampai batas paling akhir. Di bawah atap seng yang berderit di terpa panas, Mutmainah menatap langit yang nyaris tak terlihat. Doanya mengalir lirih, meminta perlindungan dan keadilan. Ia belum tahu bagaimana bentuknya, belum tahu kapan datangnya. Yang ia tahu, terminal ini menyimpan bahaya besar, dan langkah kakinya telah berada di jalan yang tak mungkin kembali seperti semula. Nama Samsudin bukan sekadar sebutan, melainkan ketakutan yang hidup di setiap sudut terminal. Ia jarang terlihat, namun kehadirannya terasa seperti bayangan panjang yang menelan cahaya. Ketika para preman memungut setoran, nama itulah yang mereka sebut dengan bangga, seolah menyebutnya cukup untuk mematahkan keberanian siapapun yang berniat melawan. Samsudin adalah lelaki parubaya dengan tubuh kekar dan wajah penuh gurat kasar. Rambutnya mulai memutih, namun matanya masih tajam dan dingin, seperti binatang buas yang kenyang oleh kekuasaan. Puluhan tahun ia menguasai terminal, menyingkirkan lawan dengan cara kejam. Baginya, terminal adalah kerajaan, dan para pedagang hanyalah pion yang bisa diperas sesuka hati. Suatu sore, Samsudin akhirnya muncul. Ia duduk santai di kursi plastik dekat pos preman, ditemani rokok dan tawa kasar anak buahnya. Tatapannya menyapu seluruh terminal, berhenti sejenak di lapak buah Mutmainah. Ada senyum tipis di sudut bibirnya, senyum orang yang merasa memiliki segalanya. Ia mendengar laporan tentang penjual buah yang terlalu banyak diam dan berdoa. Aisyah merasakan tatapan itu. Tangannya gemetar saat melayani pembeli. Ia mencoba mengalihkan pandangan, namun rasa tak nyaman semakin menekan dadanya. Mutmainah menyadarinya, lalu berdiri sedikit lebih dekat ke sisi adiknya, seolah tubuhnya bisa menjadi benteng. Dalam hatinya, ia berdoa agar Samsudin tak menjadikan lapak mereka sasaran berikutnya. Samsudin tertawa kecil, lalu memberi isyarat pada salah satu anak buahnya. Mereka berjalan pelan menuju lapak buah, langkahnya sengaja diperlambat untuk menebar teror. Orang-orang di sekitar pura-pura sibuk, menunduk, tak ada yang berani menatap langsung. Terminal yang biasanya bising, mendadak terasa menyesakkan. Anak buah itu berhenti tepat di depan Mutmainah. Kata-kata kasar meluncur, diselingi hinaan terhadap perempuan dan agama. Aisyah mengepalkan tangan, menahan air mata dan amarah. Mutmainah menatap wajah preman itu dengan tenang, namun sorot matanya berubah, ada luka yang mulai terbuka, ada bara kecil yang perlahan menyala. Dengan suara pelan namun tegas, Mutmainah meminta mereka pergi dan tidak mengganggu lagi. Permintaan itu disambut tawa mengejek. Dari kejauhan, Samsudin mengamati, wajahnya mengeras. Bagi lelaki seperti dia, keberanian sekecil apapun adalah ancaman yang harus dipatahkan. Sore itu berlalu dengan ketegangan yang menggantung di udara. Samsudin pergi tanpa berkata apa-apa, namun ancamannya justru semakin nyata. Mutmainah tahu, pertemuan itu bukan akhir, melainkan awal dari badai yang akan menghancurkan hidup mereka, dan mungkin, seluruh terminal. Sejak pertemuan sore itu, udara di sekitar lapak buah terasa berbeda. Setiap langkah yang mendekat membuat Aisyah menoleh dengan waspada, sementara Mutmainah semakin sering terdiam dalam zikir yang lirih. Terminal tetap ramai, namun bagi mereka berdua, keramaian itu seperti dinding yang menutup jalan keluar. Tak ada tempat untuk lari, hanya ada pilihan untuk bertahan. Anak buah Samsudin kini datang lebih sering. Mereka tidak selalu meminta uang, terkadang hanya berdiri sambil merokok, menatap buah-buahan seolah menilai harga nyawa. Tawa mereka kasar, sengaja dikeraskan agar menusuk telinga. Mutmainah menunduk, berusaha menahan gemetar di jemarinya, sementara hatinya menjerit melihat adiknya semakin ketakutan. Suatu siang yang terik, ketika matahari tepat di atas kepala, Samsudin sendiri kembali muncul. Ia berjalan perlahan, disambut keheningan yang tiba-tiba tercipta di sekelilingnya. Para pedagang berhenti bergerak,
seperti patung-patung yang tak bernyawa. Langkah Samsudin berhenti tepat di bawah terpal lapak buah Mutmainah. Tatapannya jatuh pada Aisyah, lalu beralih ke Mutmainah. Senyumnya tipis, dingin, dan penuh penghinaan. Kata-katanya mengalir pelan, namun tajam, berisi ancaman yang disamarkan sebagai nasihat. Ia menuntut setoran lebih besar, disertai peringatan bahwa penolakan memiliki harga yang mahal. Aisyah tak sanggup lagi menahan diri. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa mereka hanya pedagang kecil, tak punya apa-apa selain buah dan kejujuran. Kata-kata itu menggantung di udara, lalu pecah oleh tawa Samsudin yang keras dan meremehkan. Bagi lelaki itu, keberanian Aisyah adalah kesalahan fatal. Mutmainah segera berdiri di depan adiknya. Untuk pertama kalinya, ia menatap langsung wajah Samsudin tanpa menunduk. Suaranya tenang, namun tegas, memohon agar adiknya tidak diganggu. Ia menyebut nama Tuhan, berharap masih ada sisa nurani di hati lelaki itu. Namun Samsudin justru mendekat, wajahnya kini hanya sejengkal dari Mutmainah. Ia berbisik ancaman yang membuat darah Mutmainah membeku. Terpal di atas mereka bergoyang diterpa angin panas, seolah ikut menjadi saksi bisu ancaman maut yang baru saja diucapkan. Ketika Samsudin akhirnya pergi, Aisyah menangis terseduh-seduh. Mutmainah memeluknya erat, namun pelukan itu terasa rapuh. Di dalam hatinya, Mutmainah sadar satu hal yang menakutkan, ancaman itu bukan gertakan. Di terminal ini, doa dan kesabaran sedang diuji oleh kegelapan yang bersiap menumpahkan darah. Pagi itu terminal terasa lebih pengap dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah, seolah enggan memberi cahaya. Mutmainah berangkat dengan langkah berat, perasaan gelisah yang tak bisa ia jelaskan menekan dadanya sejak subuh. Aisyah tetap memaksakan senyum, meski matanya menyimpan ketakutan yang belum sempat kering sejak ancaman Samsudin kemarin. Lapak buah dibuka seperti biasa. Timbangan digantung, buah-buahan ditata rapi. Namun setiap suara langkah keras membuat Aisyah tersentak. Mutmainah berusaha menenangkan adiknya, mengingatkan bahwa Allah selalu melihat. Tapi bahkan ucapannya sendiri terdengar rapuh di telinganya. Menjelang siang, ketika terminal mulai padat, beberapa anak buah Samsudin muncul. Wajah mereka lebih garang dari biasanya. Tanpa banyak bicara, mereka mendekati lapak. Mutmainah refleks berdiri, mencoba menghadang, namun salah satu dari mereka mendorongnya hingga hampir terjatuh. Aisyah berteriak memanggil kakaknya. Kata-kata kasar meluncur, disusul tuntutan setoran yang tak masuk akal. Aisyah gemetar, lalu dengan suara lirih berkata bahwa mereka tak sanggup lagi. Kalimat itu seperti pemantik api. Salah satu preman menghardik, tangannya terangkat, dan kerumunan orang hanya mampu menatap tanpa daya. Dalam hitungan detik, kekerasan meledak. Timbangan buah terhempas ke lantai, apel dan jeruk berguling bercampur debu. Mutmainah menjerit memanggil nama adiknya, berusaha bangkit dan menerobos. Namun tubuhnya ditahan, lengannya dipelintir dengan kasar. Sebuah teriakan pecah, lalu senyap. Aisyah terjatuh di balik meja lapak. Darah mengalir, merembes di antara buah-buahan yang hancur. Terminal seakan membeku. Suara mesin bas, teriakan kernet, semua lenyap digantikan oleh dentuman jantung Mutmainah yang nyaris pecah. Ketika pegangan itu terlepas, Mutmainah berlari dan memeluk tubuh adiknya. Tangannya gemetar, kerudungnya basah oleh darah. Mata Aisyah terbuka setengah, bibirnya bergerak seolah ingin berkata sesuatu, lalu diam selamanya. Dunia Mutmainah runtuh seketika. Anak buah Samsudin pergi begitu saja, meninggalkan kekacauan dan ketakutan. Tak ada yang berani mengejar. Di tengah terminal yang kembali bising seolah tak terjadi apa-apa, Mutmainah terduduk memeluk jasad adiknya. Dari tenggorokannya keluar isak yang bukan sekadar tangis, melainkan jeritan jiwa yang patah, pertanda bahwa kesabaran telah berakhir dan murka sedang lahir. Jasad Aisyah terbujur kaku di pangkuan Mutmainah, di atas lantai terminal yang dingin dan kotor. Darah masih hangat membasahi tangannya, seolah menolak pergi. Mutmainah mengguncang tubuh adiknya perlahan, memanggil namanya berulang kali, berharap keajaiban datang terlambat namun cukup untuk menghidupkannya kembali. Namun mata itu tak lagi menjawab, senyum itu telah terkunci selamanya. Orang-orang mulai berkerumun, namun tak satu pun berani mendekat terlalu jauh. Ada yang menutup mulut menahan isak, ada yang memalingkan wajah karena takut. Terminal yang tadi menjadi saksi kekerasan kini kembali pada kebisingannya, seolah tragedi hanyalah jeda singkat dalam rutinitas kejam. Mutmainah merasa dunia bersekongkol meninggalkannya sendirian. Dengan sisa tenaga,
Ia mengangkat tubuh adiknya dan memeluknya erat. Kerudungnya terlepas, rambutnya berantakan, namun ia tak peduli. Dari bibirnya keluar doa-doa yang terputus oleh tangis. Ayat-ayat yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti jeritan hati yang koyak. Ia bertanya pada Tuhan dengan suara yang hampir hilang, mengapa kezaliman ini dibiarkan. Ketika ambulans datang terlambat, Mutmainah hanya mampu menatap kosong. Tangannya masih menggenggam jemari Aisyah yang mulai dingin. Setiap detik terasa seperti hukuman. Setiap tarikan napas menyayat dada. Ia merasa gagal, sebagai kakak, sebagai pelindung, sebagai manusia. Malam itu, Mutmainah tak pulang. Ia duduk sendiri di sudut terminal, di tempat lapak mereka biasa berdiri. Buah-buahan yang hancur telah disapu, darah telah dibersihkan, seakan tak pernah ada nyawa yang direnggut. Namun di hatinya, noda itu abadi. Ia menatap lantai kosong dengan mata kering, air mata telah habis. Di tengah keheningan yang ganjil, amarah mulai merayap pelan. Bukan ledakan, melainkan bara yang menyala tenang dan mematikan. Setiap tawa preman yang terngiang di kepalanya menjadi cambuk. Setiap ancaman yang dulu ia telan dengan sabar kini berubah menjadi pisau yang mengasah tekadnya. Mutmainah bangkit perlahan. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, punggungnya tegak. Ada perubahan halus pada wajahnya, keteduhan yang dulu menjadi perisai kini retak, memperlihatkan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Ia menatap langit terminal yang gelap, mengangkat kedua tangan dengan gemetar. Dengan suara pelan namun pasti, ia bersumpah. Bukan sumpah dendam buta, melainkan janji keadilan. Jika hukum tak berpihak pada yang lemah, jika doa tak lagi cukup menghentikan kezaliman, maka ia akan menjadi jalan yang tersisa. Di malam itu, di terminal yang dingin, Mutmainah meninggalkan kesedihan, dan melangkah menuju Murka, bab 7, malam panjang penuh doa. Malam menelan terminal dengan dingin yang menusuk tulang. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan panjang di lantai beton, seolah arwah Aisyah masih berdiri di sana. Mutmainah melangkah pelan meninggalkan keramaian, membawa tubuhnya yang lelah menuju kamar sempit yang selama ini ia sewa di belakang terminal. Setiap langkah terasa berat, seakan kakinya diikat oleh kenangan dan rasa bersalah. Di dalam kamar itu, Mutmainah menjatuhkan diri ke lantai. Tangis yang sejak tadi tertahan akhirnya pecah tanpa kendali. Ia memukul dadanya sendiri, menyalahkan diri karena merasa gagal melindungi darah dagingnya. Suara isaknya tenggelam dalam dinding tipis yang tak peduli, sama seperti dunia di luar sana. Ia mengambil air wudhu dengan tangan gemetar. Air dingin membasuh wajahnya, namun tak mampu meredam panas yang membakar di dadanya. Saat sajadah terbentang, Mutmainah bersujud lama, begitu lama, hingga keningnya terasa nyeri. Doanya tak lagi teratur, ayat-ayat bercampur dengan keluhan, antara pasrah dan protes yang terpendam. Dalam sujud itu, bayangan Aisyah kembali hadir. Senyumnya, tawanya, suaranya yang selalu memanggil, "Bak," dengan penuh harap. Hati Mutmainah terbelah. Ia ingin memaafkan, ingin tetap menjadi perempuan lembut seperti dulu, namun setiap ingatan tentang darah di atas buah-buahan menghancurkan niat itu seketika. Malam semakin larut. Di luar, suara terminal perlahan mereda, berganti dengan lolongan angin dan gonggongan anjing liar. Mutmainah duduk bersandar di dinding, tasbih di tangannya bergerak tanpa sadar. Setiap butir zikir terasa seperti langkah menuju keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ia teringat masa mudanya di pesantren terpencil, tentang malam-malam panjang berlatih mengendalikan diri, tentang ajaran bahwa kesabaran adalah kekuatan, namun membiarkan kezaliman adalah dosa. Kata-kata gurunya kembali terngiang, tajam dan jelas, seolah ditanamkan khusus untuk saat ini. Air mata Mutmainah mengalir lagi, kali ini lebih tenang. Bukan tangis putus asa, melainkan duka yang telah menemukan arah. Ia mengangkat wajahnya, menatap langit-langit kamar yang retak, lalu menghela napas panjang. Ada keteguhan baru di matanya, sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Menjelang fajar, Mutmainah bangkit. Ia melipat sajadah dengan rapi, mengusap wajahnya, dan berdiri tegak. Malam itu telah mengubahnya. Doa-doanya telah selesai, dan jawaban yang ia terima bukan berupa ketenangan, melainkan keberanian. Saat azan subuh berkumandang, Mutmainah tahu, hidupnya telah memasuki jalan yang gelap namun ia yakini benar. Fajar menyingsing dengan cahaya pucat ketika Mutmainah melangkah keluar dari kamar sempitnya. Udara pagi masih dingin, namun hatinya telah mengeras seperti baja yang ditempa semalaman. Terminal mulai bergerak pelan,
suara pertama mesin bas terdengar seperti genderang perang yang membangunkannya dari masa lalu. Di balik wajah tenangnya, kenangan lama mulai membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Ia teringat hari-hari di pesantren terpencil tempat ia tumbuh. Bukan pesantren biasa, di sana, disiplin diajarkan dengan keras, dan ketahanan jiwa dilatih tanpa ampun. Para santri diajarkan mengendalikan emosi, membaca gerak lawan, dan menjaga tubuh sebagai amanah. Bagi Mutmainah muda, latihan itu dulu terasa berat dan tak perlu. Kini, setiap pelajaran itu menjelma senjata yang hidup. Di sudut halaman pesantren, ia pernah jatuh berkali-kali saat berlatih bela diri dasar. Lutut berdarah, napas tersengal, namun gurunya hanya berkata pelan, kelembutan tanpa kekuatan akan diinjak. Kekuatan tanpa akhlak akan membinasakan. Kalimat itu terpatri dalam-dalam, menunggu waktu untuk diuji. Waktu itu, ia memilih jalan lembut. Waktu ini, jalan itu telah ternoda darah. Mutmainah berjalan menyusuri lorong-lorong terminal dengan langkah terukur. Setiap sudut ia hafal, setiap bayangan ia kenali. Ia tahu di mana para preman biasa berkumpul, di mana jalan pintas yang tak terlihat kamera, dan di mana gelap paling pekat menyembunyikan niat. Pengetahuan itu dulu sekadar pengamatan, kini menjadi peta. Ia berhenti di depan lapak buah yang kini kosong. Meja kayu yang retak, bekas goresan di lantai, semua berbicara tanpa suara. Mutmainah menyentuh timbangan yang kemarin menjadi saksi tragedi. Tangannya tak lagi gemetar, ada kesedihan yang tenang, dan tekad yang tak bisa dibelokkan. Dari kejauhan, beberapa pedagang memperhatikannya. Ada yang berbisik, ada yang menunduk. Mereka merasakan perubahan itu, udara di sekitar Mutmainah seperti menegang. Senyum lembut yang biasa menyapa kini berganti ketenangan dingin. Ia masih ustazah, masih perempuan yang sama, namun ada sesuatu yang bangkit dan tak bisa lagi disangkal. Mutmainah menutup mata sejenak, mengatur napas seperti yang diajarkan dulu. Ia mengingat setiap teknik dasar, setiap cara melumpuhkan tanpa suara, setiap batas yang tak boleh dilanggar. Ia tak berniat menyakiti yang tak bersalah. Targetnya jelas, jalannya sempit, dan risikonya nyaris pasti. Ketika matanya terbuka, sorotnya jernih dan mantap. Ia menyadari satu kebenaran pahit, masa lalu tidak mempersiapkannya untuk hidup nyaman, melainkan untuk saat seperti ini. Untuk berdiri ketika keadilan runtuh, untuk bergerak ketika hukum bungkam. Mutmainah melangkah pergi dari lapak kosong itu. Bukan untuk melupakan, melainkan untuk menuntaskan. Masa lalu telah terbuka sepenuhnya, dan bersamanya lahir sebuah tekad yang tak akan berhenti hingga kegelapan di terminal itu runtuh, satu demi satu. Hari itu Mutmainah kembali ke terminal dengan penampilan yang nyaris sama, kerudung sederhana, pakaian longgar, langkah tenang. Namun perubahan itu terasa jelas bagi siapapun yang peka. Senyumnya tak lagi mengembang, tatapannya tak lagi menghindar. Ia berjalan seperti seseorang yang telah berdamai dengan kehilangan dan memilih arah dengan sadar. Ia menyapa beberapa pedagang dengan anggukan singkat. Tak banyak kata, tak ada ceramah. Orang-orang memperhatikan dari kejauhan, merasakan jarak yang tak kasat mata. Di dalam dada Mutmainah, kesedihan telah menemukan wadahnya, bukan untuk dipendam, melainkan diarahkan. Ia menghafal ritme terminal, jam sibuk, jam lengang, dan celah-celah sunyi yang kerap luput dari perhatian. Lapak buah tetap kosong. Mutmainah tak berniat membuka kembali. Ia berdiri sejenak di tempat itu, menghela napas panjang, lalu melangkah pergi. Di sudut lain, ia melihat pos kecil tempat anak buah Samsudin biasa berkumpul. Tawa mereka terdengar keras, seolah dunia aman-aman saja. Mutmainah mencatat wajah, postur, kebiasaan, semua disimpan rapi di benaknya. Sore menjelang, bayangan memanjang. Mutmainah menyusuri lorong belakang terminal, jalan sempit yang jarang dilewati. Ia berhenti, memeriksa sekitar, memastikan tak ada yang mengikuti. Di sana, di antara tumpukan karung dan besi tua, ia menguji kembali ingatannya, langkah ringan, pusat keseimbangan, pernapasan yang stabil. Tubuhnya patuh, seolah tak pernah melupakan. Di kejauhan, dua preman berjalan sambil bercanda. Mutmainah menunggu, tak tergesa. Hatinya berdetak tenang, bukan karena kebencian memuncak, melainkan karena keputusan telah bulat. Ia tak akan meledak, tak akan ceroboh. Ia akan bergerak ketika waktu berpihak. Malam turun perlahan, lampu-lampu terminal menyala, mengaburkan wajah-wajah dalam cahaya kekuningan. Mutmainah berpindah tempat, menjadi bagian dari bayangan.
Ia mendengar potongan percakapan, keluhan setoran, dan nama Samsudin yang disebut dengan setengah takut. Semua menguatkan satu hal, kekuasaan itu rapuh jika disentuh di titik yang tepat. Di dalam dirinya, suara lembut ustazah dan suara tegas penjaga keadilan berdampingan tanpa saling meniadakan. Ia berjanji pada diri sendiri untuk tidak melampaui batas, tidak menyentuh yang tak bersalah, tidak melupakan doa. Setiap langkah akan ia iringi dengan kesadaran, setiap tindakan dengan tanggung jawab. Saat ia meninggalkan terminal malam itu, tak ada yang menyadari bahwa sesuatu telah bergeser. Bukan teriakan, bukan peringatan, hanya perubahan arah angin. Ustazah itu telah berubah, bukan menjadi monster, melainkan menjadi bayang-bayang yang tenang. Dan di balik ketenangan itu, badai mulai bergerak menuju pusat kekuasaan. Malam merapatkan rahangnya di terminal. Di lorong belakang yang jarang tersentuh lampu, dua preman berjalan terpisah dari kerumunan, tertawa sambil menghitung uang setoran. Mereka merasa aman, selalu begitu. Mutmainah berdiri di balik bayangan, napasnya terukur, langkahnya senyap. Ia menunggu jeda kecil, detik rapuh ketika keangkuhan menutup kewaspadaan. Salah satu dari mereka berhenti untuk menyalakan rokok. Api kecil menyala, menerangi wajah yang kemarin tertawa di bawah terpal. Mutmainah melangkah masuk ke celah cahaya itu seperti angin dingin. Tangannya bergerak cepat, terarah, tanpa ragu. Rokok jatuh, api padam, dan suara tercekik pecah di tenggorokan yang panik. Tubuh preman itu limbung, lututnya menyerah lebih dulu. Mutmainah menahan jatuhnya, mencegah bunyi keras. Wajahnya tetap tenang, matanya fokus. Ia melumpuhkan, bukan melampiaskan. Setiap gerak adalah hasil latihan lama yang bangkit dari ingatan, setiap tarikan napas mengikat amarah agar tak meluap. Preman kedua berbalik, terlambat. Ketakutan menyambar ketika bayangan itu sudah terlalu dekat. Ia mencoba berteriak, namun suara tersangkut. Mutmainah bergerak memotong jarak, satu langkah, satu sentuhan yang tepat, dan dunia pria itu runtuh dalam sunyi. Tak ada jerit, hanya desah napas yang putus. Keduanya tergeletak di lantai beton, tak berdaya. Mutmainah berdiri di antara mereka, sejenak menutup mata. Bayangan Aisyah melintas, bukan sebagai pemicu amarah, melainkan pengingat batas. Ia memastikan tak ada nyawa yang terenggut, belum. Malam ini bukan tentang darah, melainkan pesan. Ia meninggalkan mereka di sudut gelap, tanpa jejak mencolok. Ketika kembali ke lorong utama, terminal tetap hidup seperti biasa. Bas datang dan pergi, tawa terdengar, uang berpindah tangan. Tak ada yang tahu bahwa keseimbangan telah tergeser beberapa derajat ke arah keadilan yang sunyi. Tak lama, bisik-bisik mulai bergerak lebih cepat daripada langkah. Ada preman yang tumbang, tanpa saksi, tanpa suara. Rasa aman yang selama ini mereka pakai seperti jaket tebal mulai robek. Mata-mata saling menatap curiga, tangan lebih sering menyentuh pinggang, napas menjadi pendek. Di kejauhan, Mutmainah menyatu dengan keramaian. Wajahnya biasa, langkahnya wajar. Namun di dalam dadanya, sebuah pintu telah terbuka. Preman pertama tumbang bukan karena kekuatan semata, melainkan karena ketepatan. Dan di terminal yang masih bising itu, sebuah hukum baru mulai berdenyut pelan, terarah, dan tak terhindarkan. Bab 11, bisik-bisik di terminal. Keesokan harinya, terminal terbangun dengan kegelisahan yang tak biasa. Bukan karena razia, bukan pula karena kecelakaan, melainkan karena kabar yang beredar dari mulut ke mulut. Dua anak buah Samsudin ditemukan terkapar di lorong belakang, hidup namun tak berdaya. Tak ada yang tahu siapa pelakunya. Yang tersisa hanya rasa takut yang menyelinap ke sela-sela kesombongan. Para preman berkumpul lebih rapat dari biasanya. Tawa mereka terdengar dipaksakan, mata mereka gelisah. Setiap bayangan yang bergerak membuat tangan refleks menggenggam senjata. Kekuasaan yang selama ini berdiri di atas teror kini digerogoti oleh ketidakpastian. Mereka terbiasa ditakuti, bukan takut. Di sisi lain, para pedagang merasakan perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Setoran tetap diminta, namun nadanya tak lagi sekeras dulu. Ada jeda sebelum ancaman, ada ragu sebelum bentakan. Sebagian pedagang saling bertukar pandang, bertanya dalam diam, apakah akhirnya ada yang berani melawan. Nama Mutmainah mulai berbisik di antara lapak-lapak. Bukan tuduhan, lebih seperti pertanyaan yang takut diucapkan keras-keras. Ustazah penjual buah yang kini tak lagi membuka lapak. Perempuan yang kehilangan adik dan tak terlihat menangis di hadapan umum. Ada yang mengingat sorot matanya akhir-akhir ini, dingin namun tenang.
Samsudin mendengar kabar itu sore hari. Wajahnya mengeras, rahangnya mengatup kuat. Ia memerintahkan penyelidikan, menyuruh anak buahnya bergerak berpasangan. Baginya, ini bukan sekadar insiden, ini tantangan. Dan setiap tantangan harus dipatahkan sebelum tumbuh menjadi pemberontakan. Sementara itu, Mutmainah mengamati dari kejauhan. Ia duduk di bangku terminal, tas kecil di pangkuan, tasbih bergerak pelan di jarinya. Ia membaca perubahan ritme langkah, jarak pandang, dan pola jaga yang bergeser. Ketakutan membuat lawan ceroboh, itulah yang ia tunggu. Malam kembali turun, membawa dingin yang menajamkan indera. Lampu-lampu memantul di genangan air, menciptakan bayangan ganda yang menipu. Mutmainah berdiri, menyatu dengan arus manusia, menghilang di antara mereka yang pulang dan pergi. Ia tak terburu-buru, setiap detik adalah persiapan. Di terminal yang penuh bisik-bisik itu, satu hal menjadi jelas, rasa takut telah berpindah tangan. Dan ketika ketakutan berubah arah, kekuasaan mulai retak. Badai belum memuncak, namun awan gelap telah berkumpul, menunggu satu isyarat untuk pecah. Malam itu terminal terasa menyempit, seolah dinding-dindingnya merapatkan diri untuk menyaksikan sesuatu yang tak terelakkan. Pola jaga para preman berubah, berpasangan, lebih sering menoleh, lebih jarang tertawa. Ketakutan telah mengajarkan mereka kewaspadaan, namun juga menanamkan kegugupan yang mudah dieksploitasi. Mutmainah membaca semua itu dengan ketenangan yang dingin. Ia memilih jalur sunyi di belakang kios-kios kosong, tempat lampu berkedip dan suara langkah teredam oleh dengung mesin jauh. Di sana, amarahnya bukan badai, melainkan arus yang tertata. Setiap gerak direncanakan, setiap keputusan ditimbang. Ia menahan diri dari keinginan untuk mempercepat, karena tergesa hanya akan mengaburkan tujuan. Dua preman muncul dari tikungan, saling berbisik sambil menoleh kanan-kiri. Mutmainah menunggu hingga langkah mereka terpisah setengah meter, celah kecil yang cukup. Dalam sekejap, ia bergerak. Satu dilumpuhkan tanpa suara, yang lain terkejut dan mundur, napasnya tercekat. Mutmainah menghentikannya dengan presisi, memastikan tubuh itu jatuh tanpa memancing perhatian. Tak ada teriakan, tak ada kejar-kejaran. Yang tertinggal hanya sunyi yang bergetar. Mutmainah menutup mata sejenak, menahan gelombang. Emosi yang mengancam naik. Ia mengingat sumpahnya, tak menyentuh yang tak bersalah, tak melampaui batas. Murka, baginya, adalah alat, bukan tuan. Kabar tumbangnya beberapa anak buah menyebar lebih cepat dari langkah kaki. Rasa aman yang tersisa runtuh seperti kartu. Pos-pos kecil kosong lebih awal, pertemuan dipersingkat. Bahkan para pemalak paling bengis mulai memilih jalan terang, enggan menyusuri lorong gelap yang kini memiliki mata. Di sudut lain terminal, para pedagang merasakan perubahan nyata. Setoran berkurang, ancaman mengendur. Ada napas lega yang berani keluar, meski masih disertai takut. Mereka belum berani berharap, tapi benihnya telah tertanam, bahwa kezaliman bisa digoyahkan. Samsudin menerima laporan dengan wajah membeku. Ia mendengar detail yang sama berulang kali, sunyi, cepat, tanpa saksi. Cara kerja yang rapi itu membuatnya gelisah. Ini bukan amukan liar, ini operasi. Dan operasi seperti itu menuntut perhitungan balik yang mahal. Mutmainah meninggalkan terminal menjelang dini hari. Di langkahnya, tak ada euforia. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa jalan ini semakin menanjak. Murkanya tetap terkendali, namun waktunya kian dekat. Ketika ketertiban palsu mulai runtuh, pusatnya akan terpanggil keluar. Dan saat itu tiba, ia tahu, tak ada lagi ruang untuk mundur. Samsudin berdiri di posnya dengan wajah yang tak lagi santai. Asap rokok mengepul tebal, namun tangannya sedikit bergetar saat memegang korek. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, terminal yang ia kuasai tak sepenuhnya tunduk. Laporan demi laporan masuk, semuanya sama, anak buah tumbang tanpa jejak, tanpa saksi, tanpa perlawanan berarti. Ia memandangi terminal dari kejauhan, mencoba membaca denyutnya. Keramaian masih ada, uang masih mengalir, namun sesuatu telah berubah. Ketakutan yang dulu dimiliki pedagang kini berbalik arah, merayap ke barisan preman. Samsudin merasakan itu seperti duri kecil di bawah kulit, tak terlihat, namun menyiksa. Anak buah berkumpul, menunggu perintah. Wajah-wajah keras itu kini menyimpan ragu. Samsudin memaki, menghardik, mencoba mengembalikan keberanian mereka dengan teriakan. Namun teriakan tak bisa menutup fakta, musuh mereka tak terlihat, bergerak dalam senyap, dan memahami terminal lebih baik dari siapapun.
Nama Mutmainah kembali disebut, kali ini lebih jelas. Bukan sebagai gosip, melainkan sebagai kemungkinan. Samsudin mengingat perempuan itu, tatapan tenang di bawah terpal, suara lembut yang berani menyebut nama Tuhan di hadapannya. Dadanya mengeras. Jika benar dia pelakunya, maka ini bukan sekadar perlawanan, ini penghinaan. Samsudin memutuskan mengubah permainan. Ia memerintahkan penjagaan diperketat di pusat terminal, memanggil anak buah terbaiknya. Ia ingin memancing, memaksa musuh keluar dari bayangan. Dalam pikirannya, kekuatan masih di pihaknya, jumlah, senjata, dan reputasi. Ia menolak percaya bahwa semua itu bisa runtuh oleh satu perempuan. Sementara itu, Mutmainah mengamati dari kejauhan. Ia melihat perubahan strategi, penjagaan yang menumpuk, jalur yang ditutup. Wajahnya tetap datar. Ketika lawan bertahan di pusat, pinggiran menjadi rapuh. Ia menandai titik-titik baru, menghitung waktu, membaca kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Malam itu, ketegangan menggantung lebih berat dari biasanya. Langkah-langkah terdengar berlapis, percakapan dipotong pendek. Mutmainah bergerak lebih hati-hati, menyatu dengan arus manusia. Ia tahu, Samsudin telah merasa terancam, dan orang yang terancam sering membuat kesalahan. Di balik semua persiapan, Mutmainah berhenti sejenak, menatap langit terminal yang gelap. Ia menarik napas panjang, meneguhkan niat. Pertemuan besar tak terhindarkan. Ketika pemangsa merasa terkepung, ia akan keluar dari sarangnya. Dan saat itu tiba, keheningan akan pecah, menentukan siapa yang benar-benar menguasai terminal. Malam itu terminal seperti menahan napas. Lampu-lampu menyala lebih terang dari biasanya, memantulkan bayangan yang panjang dan tajam di lantai beton. Samsudin berdiri di tengah area terbuka, dikelilingi anak buah terbaiknya. Ia sengaja memilih tempat ramai, tempat di mana kekuasaannya biasa dipertontonkan, untuk memancing musuh keluar dari persembunyian. Mutmainah datang tanpa tergesa. Langkahnya mantap, kerudungnya menutup rapat, wajahnya tenang seperti air yang membeku. Kerumunan terbelah ketika ia melintas. Bisik-bisik berhenti. Banyak mata mengikuti punggungnya, tak percaya bahwa perempuan itulah yang membuat kekuasaan Samsudin goyah. Mutmainah berhenti beberapa langkah dari lingkaran preman, menatap pusatnya tanpa gentar. Samsudin menyeringai, namun senyum itu tak sampai ke matanya. Ia menghardik, menuntut penjelasan, mencoba merendahkan dengan kata-kata kasar. Mutmainah tak membalas. Ia hanya menyebut satu nama, Aisyah, pelan namun jelas. Udara seketika mengeras. Anak buah saling pandang, Samsudin merasakan tusukan pertama di dadanya. Perintah singkat meluncur, dan dua preman bergerak. Mutmainah menghindar dengan langkah kecil, memotong sudut, memanfaatkan kerumunan yang terkejut. Geraknya efisien, tak berlebihan. Satu jatuh tersandung, satu lagi kehilangan keseimbangan. Kerumunan bergemuruh, mundur beberapa langkah, membentuk lingkaran yang lebih lebar. Samsudin maju sendiri. Tubuhnya besar, pukulannya berat. Benturan pertama membuat udara bergetar. Mutmainah menahan, memutar, melepaskan diri dengan teknik yang mengalir. Keduanya saling membaca, pengalaman melawan keberanian, amarah melawan kendali. Setiap serangan Samsudin dibalas bukan dengan kebencian, melainkan ketepatan. Keringat bercampur debu, nafas memburu. Samsudin mencoba menekan dengan kekuatan, namun langkahnya mulai berat. Mutmainah menjaga jarak, menunggu celah yang tak bisa dipaksakan. Dalam sepersekian detik, saat Samsudin lengah oleh amarahnya sendiri, Mutmainah masuk, cepat, bersih, menentukan. Tubuh Samsudin terhuyung. Kerumunan terdiam. Anak buahnya ragu melangkah, terbelah antara takut dan loyalitas. Mutmainah berdiri tegak, sorot matanya jernih. Ia tak berteriak kemenangan. Ia hanya menatap lelaki itu, sebuah tatapan yang memuat duka, peringatan, dan akhir. Ketika Samsudin akhirnya tumbang, malam menelan suaranya. Terminal tetap berdiri, lampu-lampu berpendar, mesin-mesin menderu kembali. Namun sesuatu telah berakhir. Di tengah kerumunan yang membeku, Mutmainah menarik napas panjang. Duel itu bukan sekadar pertarungan fisik, itu adalah penutupan sebuah bab gelap, dan pembuka bagi keheningan yang akan menguji semua yang tersisa. Samsudin tergeletak di tengah terminal, napasnya tersengal, matanya menatap kosong ke langit-langit seng yang bergetar oleh suara mesin bas. Tubuh besar yang selama ini menjadi simbol ketakutan kini tampak rapuh, seperti bangunan tua yang akhirnya runtuh oleh retakan kecil yang lama diabaikan. Kerumunan terdiam, tak satu pun berani mendekat,
seolah waktu berhenti tepat di detik itu. Mutmainah berdiri beberapa langkah darinya. Dadanya naik turun, bukan karena lelah semata, melainkan karena gelombang emosi yang berusaha ia kendalikan. Di benaknya, wajah Aisyah kembali muncul, bukan dengan darah dan jerit, melainkan dengan senyum lembut yang selalu ia rindukan. Air mata menggenang, namun tak jatuh. Ia menolak merayakan kemenangan dengan tangis atau tawa. Anak buah Samsudin saling pandang. Sebagian menggenggam senjata, namun tangan mereka ragu. Tak ada lagi perintah yang terdengar meyakinkan. Tak ada lagi suara yang mampu menggerakkan mereka. Kekuasaan yang biasa mengikat kini terlepas, menyisakan ketakutan dan kebingungan yang telanjang. Samsudin mencoba bangkit, namun tubuhnya menolak. Ia menatap Mutmainah dengan amarah yang tersisa, lalu berubah menjadi ketakutan yang tak pernah ia kenal. Dalam suara parau, ia melontarkan ancaman terakhir, kosong, tanpa daya. Mutmainah mendengarnya dengan wajah tenang, lalu menggeleng pelan. Ancaman itu telah kehilangan maknanya. Dengan langkah perlahan, Mutmainah mendekat. Ia tidak menyerang lagi. Ia hanya berdiri di hadapan lelaki yang telah menghancurkan hidupnya, dan dengan suara yang nyaris berbisik, ia berkata bahwa kezaliman selalu menemukan akhirnya. Kata-kata itu jatuh lebih berat daripada pukulan apapun. Beberapa preman menjatuhkan senjata mereka. Ada yang mundur, ada yang lari terbirit-birit, memilih menyelamatkan diri daripada mempertahankan kerajaan yang telah roboh. Terminal kembali bergemuruh, namun kali ini dengan suara yang berbeda, bukan ketakutan, melainkan kelegaan yang tertahan lama. Ketika aparat akhirnya datang, yang tersisa hanyalah kekacauan dan bukti kejatuhan. Samsudin tak lagi berkuasa, namanya berubah dari momok menjadi peringatan. Mutmainah berdiri di pinggir kerumunan, tak mencari perhatian, tak meminta pengakuan. Ia hanya memastikan satu hal, lingkaran kekerasan itu telah diputus. Malam menutup terminal dengan sunyi yang aneh, sunyi setelah badai. Mutmainah melangkah pergi, menyatu dengan bayangan. Di belakangnya, sebuah era berakhir. Raja preman telah tumbang, dan bersama tumbangnya itu, lahir harapan rapuh bahwa terminal, akhirnya, bisa bernapas tanpa rasa takut. Pagi datang dengan wajah yang berbeda. Terminal yang biasanya terbangun oleh bentakan dan ancaman kini dibuka oleh langkah-langkah ragu yang perlahan menjadi yakin. Para pedagang membuka lapak tanpa menoleh ke belakang, tanpa menghitung bayangan. Udara terasa lebih ringan, seolah debu lama ikut terangkat bersama runtuhnya kekuasaan yang menindih. Kabar tumbangnya Samsudin menyebar cepat. Anak buahnya menghilang satu persatu, memilih pergi sebelum fajar benar-benar terang. Pos-pos preman kosong, kursi plastik terbalik, sisa-sisa rokok padam di lantai. Tidak ada lagi pungutan paksa, tidak ada lagi tatapan yang memaksa tunduk. Terminal menemukan jeda yang lama dirindukan, sunyi yang aman. Para pedagang saling menatap, sebagian meneteskan air mata yang selama ini tertahan. Ada yang berani tertawa kecil, ada yang mengucap syukur lirih. Mereka menyebut satu nama dengan hati-hati, Mutmainah, bukan sebagai pahlawan yang dielu-elukan, melainkan sebagai pengingat bahwa keberanian bisa lahir dari luka terdalam. Aparat berjaga, menata ulang ritme yang sempat kacau. Jalur diperjelas, kerumunan diatur, dan suara klakson kembali menjadi bunyi biasa, bukan latar ancaman. Terminal bergerak seperti tubuh yang baru sembuh dari demam panjang, lelah, namun hidup. Mutmainah datang tanpa sorotan. Ia berdiri di sudut, memandangi lapak-lapak yang kembali penuh warna. Buah-buahan tersusun rapi, timbangan bergantung, tawa kecil terdengar. Di tempat lapaknya dulu, ia berhenti sejenak. Dadanya menghangat oleh kenangan yang menyakitkan sekaligus menenangkan. Beberapa orang mendekat, ingin mengucap terima kasih. Mutmainah mengangkat tangan, meminta mereka kembali bekerja. Baginya, damai bukan untuk dirayakan dengan kata-kata, melainkan dijaga dengan tindakan. Ia menunduk, berdoa singkat, memohon agar terminal ini tak kembali jatuh ke tangan gelap. Sore hari, cahaya matahari menyelinap di sela atap seng, memantul di lantai beton yang basah disiram. Terminal tampak seperti baru dicuci, bukan hanya permukaannya, tetapi juga hatinya. Orang-orang melangkah dengan punggung lebih tegak, suara mereka lebih jujur. Di tengah keramaian yang sehat itu, Mutmainah melangkah pergi. Ia tahu, kedamaian tak pernah selesai, ia hanya dimulai. Terminal telah merdeka, untuk saat ini. Dan di balik keheningan yang baru lahir, tersimpan janji, jika kegelapan kembali, cahaya akan menemukan jalannya lagi.
Waktu berlalu, dan terminal itu tak lagi sama. Hiruk-pikuk tetap ada, bus tetap datang dan pergi, namun rasa takut yang dulu menggantung seperti awan gelap telah sirna. Orang-orang menyebutnya terminal yang merdeka, bukan karena spanduk atau peresmian, melainkan karena dada mereka tak lagi sesak setiap kali melangkah masuk. Lapak buah kembali berdiri di sudut lama. Meja kayu yang dulu retak kini diperbaiki. Timbangan kembali bergantung. Mutmainah menatap pisang dan jeruk dengan tangan yang tenang, seolah tak pernah ada darah yang tumpah di sana. Wajahnya lembut seperti dulu, namun ketenangan itu kini memiliki kedalaman yang berbeda, kedalaman orang yang telah melewati gelap dan kembali membawa cahaya. Anak-anak kembali berkumpul di pagi hari. Mutmainah menggelar tikar kecil, mengajarkan ayat-ayat dengan suara yang menenangkan. Mereka duduk bersila, mendengarkan dengan mata berbinar. Tak banyak yang tahu apa yang pernah terjadi, dan Mutmainah memilih membiarkannya begitu. Bagi anak-anak itu, ia hanya ustazah yang baik, dan itu sudah cukup. Nama Mutmainah hidup dalam bisik-bisik, bukan sebagai pembantai, melainkan sebagai pelindung. Para pedagang mengenangnya dengan rasa hormat yang sunyi. Mereka tahu, keadilan pernah ditegakkan bukan oleh seragam atau jabatan, melainkan oleh hati yang tak sanggup lagi menerima kezaliman. Di waktu-waktu sepi, Mutmainah sering menatap langit di atas terminal. Ia berbicara dalam hati pada Aisyah, menceritakan bahwa lapak itu aman, bahwa Tawa telah kembali. Ada rindu yang tak pernah selesai, namun kini rindu itu tak lagi menyakitkan, ia berubah menjadi kekuatan yang menjaga langkahnya tetap lurus. Mutmainah menolak setiap pujian, ia tak ingin dikenang sebagai legenda hidup, apalagi simbol kekerasan. Baginya, yang penting adalah keseimbangan, bahwa doa dan keberanian bisa berdampingan, bahwa kelembutan tak selalu berarti menyerah, dan murka tak selalu berarti kehilangan akal. Bertahun-tahun kemudian,